Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Aprilia dari 4D AKK, nomor absen 33. Di sini saya akan menjelaskan subbab yang pertama, yaitu akuntansi manajemen, sejarah dan arah perkembangannya. Bagian A, sejarah singkat akuntansi keuangan. Pada abad ke-25 atau tepat di tahun 1994, di Florence, Italia, seorang birawan yang juga ahli matematika di Universitas of Roma bernama Luca Pacioli menerbitkan sebuah buku yang berjudul Summa de Arithmetica Geometrica et Professionalita, sebuah buku yang dikenal sebagai textbook akuntansi paling awal. Satu bab dari buku tersebut diberi judul Patricularis de Computis et Scripturis dan menjelaskan tentang double entry accounting, sebuah sistem yang memungkinkan perusahaan mengikuti atau memonitor perubahan-perubahan yang terjadi terhadap rekening-rekening perusahaan. Dalam buku tersebut sebenarnya merupakan pengkodifikasian dari catatan-catatan parsial yang sudah ditemukan pada abad-abad sebelumnya. Akuntansi yang lahir pada abad 25 ini adalah akuntansi keuangan. Pada awalnya, akuntansi hanya sekedar alat pencatat atau record keeping, kemudian berkembang sebagai alat pertanggungjawaban dari seorang yang membantu mengurus harta orang lain atau stewardship, atau disebut dengan manajemen, kepada pemilik harta tersebut. Selanjutnya, bagian B, sejarah singkat akuntansi manajemen. Revolusi industri di Eropa pada abad ke-18 yang berlanjut sampai ke abad 19 telah mendorong kemajuan ekonomi, bisnis, dan industri. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan tersebut adalah: yang pertama, penemuan teknologi baru di Eropa dalam abad ke-18 sampai ke abad 19. Kedua, pengaruh doktrin ekonomi dalam buku Adam Smith yang berjudul An Inquiry into the Natural and Causes of Wealth of Nations di Skotlandia pada tahun 1976, menganjurkan sistem perdagangan bebas melalui mekanisme pasar sebagai reaksi dari paham merkantilisme atau peranan pemerintah mendominasi hampir seluruh sektor kegiatan, terutama di bidang ekonomi. Pada abad ke-20, paradigma manusia dalam konteks bisnis mengalami pergeseran dari teori X atau manusia sebagai faktor produksi ke teori Y atau manusia sebagai sumber daya. Akuntansi juga ikut mengadopsi aspek perilaku manusia dalam riset dan pengembangannya, dengan memunculkan istilah akuntansi keperilakuan pada tahun 1967. Meskipun ada perdebatan tentang status akuntansi keperilakuan sebagai cabang tersendiri, perkembangan ini menunjukkan integrasi antara ilmu akuntansi dengan pemahaman tentang perilaku manusia dan organisasi dalam konteks bisnis. Selanjutnya, bagian yang C, yaitu pengaruh teknologi terhadap akuntansi manajemen. Akuntansi mengalami perkembangan yang pasang surut, terutama sekali akibat perkembangan teknologi. Teknologi menyentuh dunia akuntansi melalui 3 cara, yaitu yang pertama, kemajuan teknologi telah secara langsung mengubah teknologi pemrosesan data menjadi informasi. Perubahan teknologi pemrosesan data ini telah menyebabkan perubahan kandungan jasa yang diberikan oleh fungsi akuntansi. Selanjutnya yang kedua, dalam unit-unit mikro, tipikal atau perusahaan yang menjadi lingkungan penerapan akuntansi telah menjadi perubahan teknologi produksi. Yang ketiga, pada lingkungan makro, tempat beroperasinya unit-unit mikro telah menjadi perubahan besar pada teknologi komunikasi dan teknologi transportasi. Selanjutnya, bagian D, yaitu arah perkembangan akuntansi manajemen. Sejalan dengan perubahan tersebut, alat dan teknik-teknik akuntansi manajemen juga mengalami evolusi yang sangat cepat. Arah perkembangannya sangat ditentukan oleh arah perkembangan praktik bisnis. Teknik-teknik dan alat-alat yang telah mengalami dan akan terus berkembang di masa yang akan datang dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut. 1. Entrepreneurship Resource Planning (ERP).
Fitur teknologi informasi seperti kecepatan proses, ketepatan, dan kemudahan penggunaan menjadi salah satu alasan penggunaan dalam aktivitas manajerial. Sistem ERP ini memungkinkan manajer mengalami perbaikan efisiensi secara kontinu, baik di semua unit organisasi maupun di semua proses atau aktivitas organisasi. Yang kedua, Electronic Data Interchange atau EDI. Sangat dibutuhkan dalam sistem perdagangan berbasis teknologi informasi yang saat ini berkembang sangat cepat. Banyak perusahaan memanfaatkan informasi dan teknologi ini dengan membuka perdagangan secara elektronik atau e-commerce, pertukaran data, penggunaan barcode, sehingga dapat memangkas kos produksi dalam jumlah yang signifikan. Selanjutnya yang ketiga, Supply Chain Management, SCM. Penerapan EDI menjadi bagian dari penerapan rantai manajemen, supply chain management. Rantai nilai manajemen, supply chain management merupakan bentuk penggolongan hubungan yang terjadi mulai dari perolehan bahan baku, proses produksi, hingga distribusi ke agen retail. Yang keempat, Theory of Constraint, TOC, bukan merupakan bagian dari akuntansi, melainkan suatu alat manajemen yang bertujuan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia dengan cara mengidentifikasi kendala yang terjadi dalam proses pemanfaatan sumber daya tersebut. Yang kelima, Just in Time, JIT, adalah sebuah filosofi tentang perbaikan berkesinambungan melalui pengurangan pemborosan secara terus-menerus. Filosofi ini diterapkan dalam berbagai unit kegiatan, misalnya pada unit fabrikasi. Yang keenam, Computer Integrated Manufacturing, CIM, merupakan teknologi produksi berbasis mesin atau robot sejak desain produk hingga produk siap dikirim ke konsumen. Penggunaan komputer dalam semua fase produksi menghendaki perencanaan produksi yang akurat. Karena penerapan CIM biasanya disertai dengan penerapan JIT dan TQM. Yang ketujuh, Customer Orientation. Terjadi pergeseran orientasi dari orientasi produk driven ke arah orientasi konsumen, market driven. Konsumen saat ini adalah konsumen yang cerdas, sadar informasi, dan sangat memahami kebutuhan. Yang kedelapan, Target Costing. Dalam kondisi persaingan yang ketat, harga jual merupakan salah satu faktor bersaing. Sebuah perusahaan tidak bisa menentukan harga jual melebihi harga pasar. Yang kesembilan, Activity Based Management, ABM. Perubahan lingkungan bisnis menuntut perubahan cara kerja. Perubahan cara kerja berarti menciptakan aktivitas baru atau mengubah cara melakukan aktivitas lama. Dalam konteks inilah diperlukan pengolahan aktivitas secara menyeluruh yang disebut dengan Activity Based Management atau ABM. Yang ke-10, Time Driven Activity Based Costing, TDABC. Semua kehidupan dan aktivitas manusia dilingkupi oleh 3 dimensi, yaitu dimensi waktu, ruang, dan gerak. Dengan demikian, waktu merupakan salah satu kendali yang dapat digunakan dalam melakukan analisis dan implementasi TDABC. Yang ke-11, Lean Manufacturing. Lean Manufacturing adalah pendekatan yang sistematis untuk mengidentifikasi dan mengeliminasi segala bentuk pemborosan melalui perbaikan berkesinambungan untuk memenuhi keinginan konsumen yang menghendaki kesempurnaan dari produk atau jasa yang diterima. Yang ke-12, Six Sigma didefinisikan sebagai metode yang sistematis dan terorganisasi untuk program-program peningkatan strategik serta program pengembangan produk dan layanan baru yang didasarkan pada metode sains dan metode statistik guna melakukan pengurangan tingkat kecacatan secara dramatik. Yang ketiga, Balance Scorecard, BSC. Umumnya digunakan untuk mengklarifikasi dan memutarakhirkan strategi bisnis, mengaitkan tujuan organisasi dengan anggaran tahunan, mengizinkan perubahan-perubahan dalam organisasi, dan meningkatkan pemahaman terhadap visi dan misi kepada semua anggota organisasi. Selanjutnya, yang terakhir, yang ke-14, metodologi campuran, hybrid metodologi,
Meskipun program-program perbaikan berkelanjutan dapat membantu organisasi meningkatkan operasi organisasi dalam banyak aspek, program tersebut belum efektif dalam menyelesaikan seluruh masalah dalam organisasi. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.